Itu nama saya Jamal. Jamal, saya dari Madura. Lengkapnya Desa Tambojong Pregi, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Jazakallah khair, Sayyidi Sultan Al-Majid. Natasharraf bihudurikum fi hadhil qanat. Terus saya murid Bang Tembang. Saya murid, bukan khalifah, bukan bisa memberi baiat, pokoknya bukan siapa-siapa. Saya ini ibarat kata mak jomblang, dan saya sedang Siti Sultan nastasmih ujib al-dhaif, hadha al-dhaif al-karim Tembang Kenanga. Saya hanya mak jomblang. Saya sedang, misalnya nih kita umpamakan ya, saya punya gadis, anak gadis ini cahaya Allah ini, orang yang tertarik dengan ini harus sholat istikharah dan melaksanakan wirid 40 hari. Nah, baru tuh di pelamaran itu terjadi. Jadi saya bukan siapa-siapa, bukan mursyid, bukan apa lagi ya. Ya intinya saya cuman ngasih tahu, memberikan informasi. Tahu bisa juga dibilang kalau jualan mungkin agak kasar ya. Jadi saya hanya memberikan informasi, dan yang menghubungi saya itu memang mereka sudah para ahli tuh. Ada yang ada yang ahli ilmu laduni katanya, tapi mau bertobat katanya. Karena dia tahu ini ilmu laduni yang beliau ajarkan, katanya bukan ini, katanya mau bertobat. Oh silakan, ini saya kasih soal istikharah dulu. Pokoknya yang ahli-ahli tuh yang datang ke saya, dan ilmunya lebih tinggi dari saya. Saya nggak punya ilmu mereka, ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu macam-macam. Ya memang nanti ada pembahasan ke arah sana. Cuma maksud saya kita dari hal yang internal dulu, maksudnya di tokonya dulu, perkenalkan kan tokonya dulu. Abang ke tokonya kan, jadi abang ini ngajarnya kayaknya nih, saya lihat kan abang ngajar bidang studi apa Bang? Pekerjaan saya banyak Bang Tembang. Kalau di sini saya fokus ngajar anak kecil, madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, terus anak kecil yang ngaji, terus saya penerjemah buku ya. Ada bidang studinya apa Bang sekarang yang Bang pegang? Saya pegang bidang studi PKN, pendidikan keluarga negara. Cuman ini karena belum PPG. Jadi kalau PPG mungkin nanti berubah sesuai yang terdaftar gitu. Tapi saya nggak ke sana sih. Oh, kurikulum negeri ya? Ada negerinya, ada swastanya. Dunianya Bang megang apa? Cuman satu itu aja pegang kuliahnya, bidang studinya. Saya di di dunianya megang 5. Pertama tata menulis Arab, kitabah. Khot ya. Bukan khotnya, bukan. Di sini kan anaknya sekitar umur 10 tahun, bukan khot, tapi nulis. Kalau nulis huruf alif dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, Arab Melayu gitulah ya, Arab Melayu ya. Terus pegang sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'alan fa huwa fa'ilun. Syarat ya. Oke, syarat. Apalagi selain syarat Pak? Bang? Syama'il. Syama'il itu apa itu Bang? Syama'il Nabi itu misalnya wajah Nabi bentuknya iya. Agak bulat begitu, warna kulitnya kayak tarikh lah ya. Beda dengan tarikh. Bedanya itu kita membahas badan fisiknya Nabi khusus. Oke, siap. Wajahnya bagaimana, terus kepalanya bagaimana, perutnya Nabi bagaimana bentuknya, begitu tuh.
ludahnya Nabi, perabotan-perabotan Nabi. Pokoknya tentang Nabi, tentang dirinya. Beliau kalau kencing, gimana membuka, nggak pernah buka aurat, begitu-begitu tuh. Siap bang, siap bang. Punya Nabi Syama'il Nabi. Siap bang. Abang sudah berkeluarga bang? Sudah punya anak 3 saya. Alhamdulillah. Usia yang paling kecil berapa bang? Paling kecil 9 bulan. Oh baru bang ya? Baru. Alhamdulillah. Saya menikah Yang besar? 2009. Yang besar? 2020. 4 tahun, mau 5. Yang besar usia berapa? 5. 5 tahun ya? Berarti usia abang berapa nih bang sekarang bang? 30 berapa ya? 35 atau 36 lah. Oke, 35, 36 ya usia. Nah, ini di abang saya sudah mulai ada gambaran nih di abang, saya sudah mulai kenal nih abang. Tinggalnya di daerah Jawa Timur, abang Soreng dulu ya kan. Nah, mungkin jelas nih bagi saya abang keluarga. Nah sekarang abang bisa memperkenalkan mursyidnya nggak bang? Beliau siapa, nama beliau, apakah beliau punya sekolahan, beliau di mana tinggalnya? Bisa, tolong mas kayak abang gini lah. Nah, jadi kan biar kita kata orang dia apa kalau tak kenal kata cinta lah gitu lah. Jadi biar kita lebih ini lagi kita belajar Rasulullah lah kan, semakin kita tahu semakin ada cinta kan, tumbuh mahabbah kan. Kak Guru abang gimana bang? Mohon bang di spill. Mursyidnya itu yang sekarang ya, yang Thariqah Karkariyah itu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Itu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari itu dari Maroko. Lahir kalau nggak salah nih 1974 tuh. Beliau pendidikan biasa di sana di desa Al-Arawi, Provinsi Nador. Itu kelas 2 SMP kalau nggak salah nih, kelas 2 SMP. Beliau habis kelas 2 SMP hilang, mengembara gitu di bumi Maroko sana selama 10 tahun. Hilang selama 10 tahun jadi beliau itu beralaskan tanah dan beratapkan langit begitu ketika tidurnya, dari satu makam ke makam yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sampai dikisahkan itu saking di sebuah momen perjalanan beliau itu sampai karena saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum masuk thariqah ya. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tapi ini apa? Sebelum beliau masuk thariqah, sebelum ya di dalam perjalanan lah. Beliau ini sampai minum racun. Saking pengen, dan beliau tahu tuh ini salah dan sudah membuat sudah membuat surat wasiat gitu. Ini surat wasiat saya ini sudah tuh benar-benar minum racun tuh, dan ternyata masih hidup gitu sampai. Nah baru setelah itu ini kan kalau kamu maksudnya nasihat ke para muridnya itu jangan ditiru ini, jangan ditiru gitu. Maksudnya nanti di pendidikan cinta kepada Allah itu dia bukan hanya kaleng-kaleng begitu maksudnya. Bukan kaleng-kaleng cintanya. Tapi ini nanti ini disuruh bunuh diri. Ngara ya dalam ngara. Itu masuk. Tak nung dalam ngara. Nah, baru setelah itu setelah 10 tahun mengembara gitu, dia bertemu dengan pamannya ini mursyid namanya Sayyidi Hasan pamannya. Lalu beliau itu bertemu dengan pamannya ketika pamannya waktu itu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini sebenarnya bisa ada sudah bukunya dan diterjemahkan biografinya. Saya yang menerjemahkannya. Itu waktu pamannya ini mursyid Thariqah Syadziliyah itu Darqawiyah menjelaskan tentang Asmaul Husna.
Itu kata di dalam cerita itunya, syekhnya ini tertarik gitu, tertarik dan bilang dan berkata kepada pamannya, paman saya mau bertobat, apakah Allah menerima taubat saya? Kata pamannya, tunggu dulu kamu di sini, nanti saya kalau balik ke Temseman, ada desa sebelahnya lah, kalau nggak salah ingat saya, nanti kamu bayatnya di sana gitu. Pamannya pulang, cuman Syekh Fauzi ini karena saking pengen bertaubat gitu, dia gak bisa menahan lagi untuk berbulan-bulan. Langsung beliau cukur kepala dan berjalan kaki tanpa sandal. Ini kisah yang lengkap, ada di biografi dan bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Takutnya nanti saya salah cerita gitu, tapi seingat saya begitu. Terus setelah itu berangkat tuh jalan kaki berkilo-kilo ke pamannya untuk berbaiat Thariqah Syadziliyah ini. Nah setelah berbaiat itu kan tadi kan disuruh menunggu, tapi ini Syekh Fauzi itu tetap tuh karena saking pengen taubatnya gitu. Terus setelah itu dimasukkanlah ke dalam khalwat ini Syekh Fauzi. Setelah di dalam khalwat itu, malam pertama dicek sama Syekh Hasan ini, dicek ke dalam khalwat itu ternyata hilang Syekh Fauzi. Waduh, kok hilang? Ya udah dibiarkan. Setelah selesai 3 hari gitu, ditanya setelah keesokan harinya ditanya oleh Syekh Hasan kepada Syekh Fauzi ini, kamu tadi malam kemana? Kok hilang di dalam khalwat? Syekh Fauzi menjawab, enggak, saya tidak kemana-mana, saya masih di dalam khalwat, kata. Nah waktu itu Syekh Hasan nih, oh ini orang berarti masuk ke alam malakut bukan hanya ruhnya saja, tetapi dengan badannya gitu. Maka pada waktu itu dia langsung tahu, oh ini juga masuk, ini wali kutub ini, kata syekhnya ya waktu itu, Syekh Hasan ini. Jadi ketika saat itulah, ketika Syekh Hasan ini menjelaskan kepada murid-muridnya itu, murid-muridnya yang di murid Thariqah Syadziliyah waktu itu, dia bilang, kamu wahai murid, jangan sampai membuat Syekh Muhammad Fauzi ini marah karena dia wali kutub. Nah begitu tuh kisahnya ya, kisahnya. Nah baru setelah itu, setelah suhbah, karena biasanya tasawuf itu dasarnya memang suhbah, selalu bersama dengan guru, dididik selama berapa tahun, kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau berapa tahun bersama terus dengan Syekh Hasan itu. Syekh Fauzi ini ngomongnya, saya sebenarnya hanya mau bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pengen lain-lain. Terus seperti itu dengan selama 2 tahun, baru ketika Syekh Hasan ini mau meninggal dunia, sudah dekat, ada tanda-tanda ajal mendekat, baru Syekh Fauzi ini diangkat sebagai mursyidnya. Dan Syekh Fauzi ini bilang begini kepada murid-muridnya, seandainya bukan karena perintah yang jahron, artinya perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan untuk menunjukkan diri sebagai wali, karena Syekh Fauzi ini dia ya ada apa namanya, kalau wali kan biasanya bersembunyi tuh, tapi kalau Syekh Fauzi ini enggak, saya adalah wali, bukti saya wali adalah ini, orang yang ikut saya langsung menyaksikan musyahadah nur Allah. Kalau saya selalu membatasi bilang ini di Thariqah Karkaria. Nanti kalau di kepada thariqah lain nanti takut benturan. Orang yang mengaku wali, mengaku mursyid, mengaku syekh, dan muridnya waktu berbaiat tidak langsung musyahadah cahaya Allah, berarti dia bukan syekh, bukan mursyid, bukan ini. Di dalam thariqah Karkaria saya selalu membatasi itu, takut salah paham gitu. Nah jadi begitu mengenai kisah bagaimana syekh itu menunjukkan diri gitu, menunjukkan diri, karena memang ada perintah dari Rasulullah langsung, bukan isyarat, dan bukan hanya di alam mimpi, bukan, ini memang jiharon. Itu gimana ya membahasnya ya begitu ya. Siap. Nah sampai sekarang Syekh Fauzi ini, beliau di dalam salah satu kasidahnya itu menjelaskan bahwa beliau adalah khotmul aulia atau wali khotam. Kalau di dalam kitab Al-Hakim At-Turmudi itu ada tuh khusus
membahas, bahkan judulnya Khatmul Aulia, wali khotam begitu. Lalu Syekh Fauzi ini pernah berkunjung ke ke Indonesia. Ada ulama sebenarnya beliau ini ulamanya terkenal tetapi bersembunyi. Beliau itu ini saya sambil jawab yang Haura Happy. Bang, katanya Khatmul Aulia Syekh Tijani. Nah begini, saya tidak mau membela dan tidak mau menyanggah ya, tapi begini, di para senior saya bilang begini, Khatmul Aulia yang masih hidup sekarang itu Syekh Fauzi Al-Karkari. Khatmul Aulia yang dahulu banyak, seperti misalnya Ibnu Arabi pernah menjelaskan sebagai Khatmul Aulia, Sidi Abdul Karim Al-Jili kalau nggak salah, dan banyak yang lain. Mungkin saya baru tahu nih kalau Syekh Tijani juga Khatmul Aulia. Nah, yang masih hidup sekarang, yang masih hidup artinya beliau nih, Anal Khatmu, saya adalah Khatmul Aulia, Sohibul Waqt atau apa masalahnya, apa istilahnya macam-macam dah. Nah, itu yang masih hidup, Asy-Syekhul Hayy, Syekh yang diberikan amanah untuk mentarbiyah di maqam ihsan ini di Thariqah Karkari. Saya selalu membatasi di Thariqah Karkari ya, takut nyebrang ke kayak ini kan, ada tadi bilang Syekh Tijani. Nah, takutnya saya nanti benturan dengan Tijani ya. Saya selalu berusaha untuk meredam perbedaan. Karena kalau tidak begitu nanti macam-macam. Jadi mohon izin Bang, siap. Abang bisa jelaskan Khatmul Aulia itu apa Bang? Nah, iya. Menurut versi Abang, yang sekurang Abang ya. Siap. Saya lanjutkan dulu, nanti saya jawab nih. Lalu Siap. yang beliau ke Indonesia itu ada nih ulama besar, dia kasafnya bukan main. Itu ketika bertemu Syekh Fauzi ini dia jingkrak saking senengnya gitu, saking senengnya. Ada juga di Madura juga nih, dia karena murid-muridnya tuh lihat saya baju compang-camping, dia bilang ini sesuai ahlu sunnah wal jamaah, padahal belum kenal tuh, saya belum menjelaskan, dia langsung ngomong beliau sesuai ahlu sunnah wal jamaah, gurunya juga sesuai ahlu sunnah wal jamaah, cuman bajunya aja. Nah, gitu. Ada di sini ulama kasafnya juga bukan main dan bilang begitu. Nah, lalu mengenai Khatmul Aulia, Syekh Fauzi ini pernah berkata begini, Khatmul Aulia itu berbeda tiap zaman. Artinya gitu. Khatam ini apa? Apakah akhir para wali atau macam-macam? Nah, di kami itu, waalaikumsalam, di kami itu Khatmul Aulia menurut Syekh Fauzi Al-Karkari salah satu artinya adalah kalau mau cek ada di YouTube-nya atau di Thariqatul Karkari, yaitu Khatmul Wilayah. Ada tuh dijelaskan Khatmul Wilayah apa. Nah, salah satu artinya itu adalah khatam ini stempel. Jadi orang yang masuk Thariqah Karkari itu hatinya langsung distempel dengan cahaya. Stempel dengan cahaya, dia langsung melihat tuh. Mata hatinya dibuka dan melihat cahaya Allah. Begitu Bang Tembang. Bagus ini pertanyaannya, bagus. Abang mengatakan tadi beliau kutub itu ada banyak macam kutub nih Bang, ada kutub ilmu, ada kutub akhwan. Nah, kalau beliau ini menurut versinya menurut di Karkaria, beliau kutub apa Bang? Nah, bagus. Sebenarnya di Karkaria itu Syekh Fauzi ini malah bukan kutub, malah khotam. Khotam itu di atasnya kutub kalau di kami ya. Pernah ada bukan gaus Bang. Nah iya, al-gaus, tapi dia kan ini biar maksudnya biar apa namanya? Diferensiasi ya, biar beda. Memang beliau juga bisa disebut al-qutbu, al-gaus. Tapi yang sering diperbincangkan di antara para murid gitu, beliau adalah al-khatmu atau Khatmul Aulia. Nah, mengenai wali kutub itu pernah ada salah satu muridnya itu karena di kami itu bimbingannya dengan 2 jalur, dengan mimpi dan musyahadah. Pernah ada seorang muridnya itu berkonsultasi tentang mimpinya.
Lalu Syekh ini menjawabnya begini, jawabnya. Itu adalah 4 wali kutub bawahan saya. Begitu. Itu yang kamu sampaikan pada saya itu adalah 4 wali kutub bawahan saya, begitu. Jadi kan ada 4 orang, lalu ada pokoknya ini dunia sudah berbeda. Dan di kami itu khotam itu adalah sumber ilmu dari para wali kutub. Nah, begitu tuh. Jadi kalau wali kutub ini dari perspektif Karkariyah ya. Nanti kalau ada bantahan dari tarikh lain saya ya beda Lanjut bang. Saya tidak akan membantah bang. Saya justru kalau membantah saya tidak tahu apa-apa tentang abang kan. Siap. Kita harus tahu. Saya harus tahu. Kita harus tahu tentang abang lah dulu. Kita biar betul-betul kita kenal lah, biar nggak salah paham bang. Siap. Lanjut bang. Di para muridnya itu khotam ini adalah sumber dari ilmu atau cahaya dari wali-wali kutub. Bahkan begini ini Syekh Fauzi berkata begini. Tapi sebenarnya saya gak mau ungkapkan, takut nanti benturan. Tapi begini, karena Bang Tembang bertanya ya. Asawiruna artinya murid-murid yang paling kecil dari kami itu adalah akabir, para wali-wali besar di thariqah yang lain. Maksudnya begini, saya bahasanya takut jadi kesombongan. Enggak apa-apa, aja bang. Abang nggak perlu menjelaskan, nggak perlu takut dihujat bang. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa. Cuma kalau komentarnya dimatikan aja bang, karena aku nih tanggung kentang dari kemarin tentang abang itu kan tidak ada pernah terekspos. Sementara kan yang penting ini kan abang di sini apa, maka abang harus memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang produk abang kan. Siap. Nah, selama ini kan tidak terekspos bang. Tidak terekspos secara jelas seperti ini bang. Saya pengen abang, udah kali ini khusus untuk abang aja, bang menjelaskan. Ya, saya juga menjaga biar tidak terjadi benturan di bawah kan. Jadi begini. Yang ideologi orang ini dimatikan aja bang. Kita pengen ngegaya abangnya lah. Kalau kita bicara masalah ideologi orang itu nggak akan habisnya bang. Siap. Sekarang ini di akun abang ya abang lah. Kita pengen tahu lah tentang abang lah bahasanya, tentang produk-produk abang yang abang ini kan. Abang lanjut aja bang. Siap. Syekh pernah bilang begini. Murid-murid kami yang paling kecil yang baru masuk itu sebenarnya yang dibicarakan itu adalah membicarakan sama dengan yang dibicarakan oleh para wali-wali besar. Makanya murid thariqah Karkariyah itu sekali masuk langsung dia yang dibicarakan itu cahaya Allah. Langsung cahaya Allah langsung. Nah, saya cek cahaya Allah ini memang dibicarakan oleh wali-wali besar. Begitu tuh. Jadi asawiruna akabir bagi thariqah yang lain. Begitu tuh. Jadi itu mengenai Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Dan begini juga, Syekhnya bilang begini. Kamu jangan sangka untuk musyahadah cahaya Allah ini gampang. Ini sulit. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu langsung orang yang masuk thariqahnya langsung musyahadah cahaya Allah. Coba cek itu nanti karena musyahadah cahaya Allah ini dia efeknya itu luar biasa. Ada yang dari Sumatera gak kenal saya langsung penyakit bipolar sembuh, skizofrenia kalau gak salah. Ada yang dari Salatiga badannya langsung harum. Walaupun bukan ke situ ya. Kita targetnya itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifat dalam arti makom sir yang transfer ilmunya dari hati syekh ke murid dalam arti ma'rifatu dzatillahi. Nah, dan ilmu ini tidak diungkapkan langsung dari transfer gitu. Langsung yang bang, berarti yang saya tangkap adalah sejarahnya tarikah ini adalah memang perintahnya dari Rasulullah langsung ya. Salam. Oke, sekarang lebih lanjutnya adalah misi kemanusiaannya di tarikah ini apa, ya kan? Tentu ada visi dan misinya. Terus kedua, metodologinya seperti apa, sistem teknisnya.
Siap. Tentu kan namanya kita pembelajaran ada sistematis dan teknisnya kan. Mohon dijelaskan Bang. Siap. Misi dan visinya dan sistematis metodologi yang diterapkan dalam PK ini. Siap. Kita mulai dari metodologi aja ya, biar metodologinya itu musyahadah cahaya Allah. Orang masuk thariqah ini langsung musyahadah cahaya Allah. Nanti yang bergerak tuh artinya yang membersihkan, ini kan untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa. Nanti yang membersihkan hati itu cahayanya nih, itu otomatis tuh dikit demi sedikit cahaya ini menghilangkan kegelapan di dalam hati seseorang tuh. Dendamnya bisa hilang, sombongnya bisa hilang, pokoknya macam-macam yang penyakit hati, iri, dengki, ujub, sombong itu hilang tuh dikit demi sedikit. Baru setelah itu kalau sudah bagus, minimal jiwanya mutmainnah, tenang, dia sudah gak punya apa-apa lagi kecuali punya Allah, dia hanya ingin Allah, baru tuh ketika benar-benar tadi hanya menginginkan Allah SWT, baru ditransfer tuh, nih yang kamu inginkan, ha ana wa rabbuk, ha anta wa rabbuk, nih sekarang berdoa saja dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Itu secara metodologinya. Kalau visi misi tidak ada ya lanjut. Ayo bang. Kalau visi misi kemanusiaan ya, sebenarnya ini visi kemanusiaan, contohnya misalnya ya, kami sudah belasan kali misalnya mengirim bantuan ke Gaza dan bukan itu maksudnya bang. Tujuan tarekat ini didirikan maksud saya disebarkan, itu maksudnya misi dan visinya itu apa? Menyebarkan, bukan tentang sosial. Menyebarkan cahaya Allah, berarti menyebarkan cahaya Allah. Oke. Berarti menyelamatkan batin para umat akhir zaman lah ya, intinya lah begitulah ya. Bisa jadi. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, apakah di sini ada administrasi bang? Terus apakah ada syarat khusus untuk anggota yang bergabung itu bang? Administrasi nggak ada mahar, nggak ada bayaran, dan nggak ada syarat-syarat khusus. Misalnya dia harus tingkat begini, hanya syaratnya pertama sholat istikharah, kedua berzikir 40 hari. Nah itu tuh jadi ujiannya. Sebenarnya hanya ujian saja, itu tidak ada persyaratan apapun selain itu. Pertama sholat istikharah, kedua mengamalkan wiridnya selama 40 hari. Baru setelah mengamalkan wiridnya 40 hari, nunggu jadwal baiat dari syekh, karena yang baiat itu dari berbagai negara. Saya bilang dari 5 benua biar mudah. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia, ada yang dari, pokoknya itu nunggu giliran tuh. Nah baru pas baiat dia langsung musyahadah cahaya Allah, begitu. Oke bang, anggaplah sudah di baiat, terus habis itu ngapain bang setelah itu? Setelah di baiat ini, setiap orang kan punya pekerjaan masing-masing. Dia kerjakan, kayak saya nih ngajar, ya udah ngajar. Kayak yang teman lain misalnya angkot, tetap angkot. Pokoknya pekerjaan tetap. Lalu dia ada zikirnya kan istighfar, astagfirullah gitu. Nah ketika berzikir inilah dia bimbingan terjadi. Bisa kalau misalnya bermimpi apa, nanti konsultasikan kepada syekhnya, nanti dibaca tuh sama syekhnya, kamu begini. Atau ketika musyahadah, karena thariqah Karkara itu muridnya setiap kali berzikir pasti musyahadah, pasti. Ketika musyahadah itulah dia melihat misalnya Rasulullah hadir, misalnya ngasih begini, konsultasikan ke syekh, jangan diartikan sendiri. Atau misalnya dia melihat segitiga atau melihat lingkaran, nanti ada artinya sendiri-sendiri musyahadah. Tapi kita itu awalnya musyahadah cahaya Allah, yang lain-lain nggak bisa difahami kecuali musyahadah dulu, begitu. Apakah saya bisa bahasa Indonesia bang? Gimana? Saya bisa bahasa Indonesia. Oh, pas proses baiat mah tidak terjadi dialog, tapi hanya mendengarkan saja murid tuh berbahasa Arab. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa. Bahasa Arab konsultasinya gimana kalau saya nggak bisa bahasa Indonesia?
Saya nanti yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oh, menerjemahkan. Ya. Terus tidak ada tingkatan di sini, Bang. Maksudnya ada itu nanti ada strata, ada naik lagi levelnya, level pikirannya, levelnya, ada tahapan-tahapannya. Ada 2 tahap. Pertama sebelum kholwat dan kedua setelah kholwat. Kalau sebelum kholwat ini tahapnya itu istighfar saja. Jangan, pokoknya tidak ada apapun, istighfar saja dan wirid pagi malam. Itu kholwatnya di mana, Bang? Kholwatnya nanti dipanggil ke Maroko. Saya kemarin dipanggil. Biaya sendiri, Bang ya? Enggak, ada sudah semuanya ada, saya kemarin dibiayai teman dari Saudi. Nanti kan masalah begitu ada jalannya, Bang Tembang. Oh gitu. Saya kalau ke Maroko sendiri, waduh, nggak punya duit juga ini. Oh gitu. Nah setelah kholwat, baru setelah kholwat. Setelah kholwat, Bang, berarti udah selesai nggak ya, Bang? Setelah kholwat, Bang, nggak ada di atasnya lagi, Bang ya? Nah, setelah kholwat itu ilmunya ini tidak dijelaskan dengan buku dan tidak dijelaskan dengan lisan, tapi langsung transfer ilmunya nih. Dia kalau dijelaskan malah ngeblank orang tuh. Jadi ada 70 sir namanya, 70 tingkat. Dan 70 tingkat itu dia tidak keluar dari lafal Allah Subhanahu wa taala. Alif lam lam ha. Situ aja muternya. Misalnya tentang tahap pertama ini tentang bahruzat. Begitu tuh. Ini nggak bisa dijelaskan, Bang. Langsung transfer dari hati syekh ke hati murid, begitu. Begitu, Bang Tembang. Oke, berarti ada tahapan, berarti harus selalu dipantau gurunya dong ya? Ya, harus selalu berkonsultasi. Kalau mau, sebenarnya tidak selalu sih. Nanti syekhnya ini sebenarnya sudah tahu. Kamu diam aja. Nanti saya yang tentukan kamu kholwat. Kamu yang penting zikirnya aja, zikir pagi malam dikerjakan, istighfar dikerjakan tuh. Nanti syekh panggil sendiri. Waktu kemarin saya ada yang dipanggil dari Amerika, itu profesor doktor, Bang, yang dipanggil. Ada yang ahli geologi, macam-macam. Berapa lama di sana, Bang? Di Maroko, kholwat itu? 3 hari. 3 hari ya. Itu kalau biaya pribadi berapa duit, Bang? Belasan juta. Belasan juta ya. Lalu kan di setiap perjalanan itu kan pasti ada fenomena. Itu nanti karena sehnya kan pasti muridnya banyak tuh, Bang. Ada keluh kesah atau apa gitu, atau fenomena atau pertanyaan besar dalam dia berpikir itu ditampung kemana, Bang? Siapa yang nampung itu, Bang? Oh, nanti Abang ya berarti ya? Nanti syekhnya ini setiap hari Sabtu setelah asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mahdani, kita gantian. Insyaallah nanti ke. Ya, salam kenal semuanya. Siap. Saya mau dulu ya, atau dari Bang Mahdani dulu. Ya. Setiap hari Sabtu setelah asar, syekh ini menerima pertanyaan dari seluruh muridnya. Jadi di sana live tuh, live. Kalau bisa bahasa Arab langsung live, lihat sendiri, ada grupnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab nanti saya terjemahkan. Ada sudah misalnya tentang musyahadah huruf fa, itu ada yang dari Indonesia, bukan saya terjemahkan, saya kirimkan ke sana ke Maroko, baru dijawab tuh. Dijawab, saya transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lanjut, Bang, jelaskan, Bang, lanjut, Bang. Jadi pertanyaan itu dijawab setiap hari Sabtu, habis asar. Pertanyaan diajukan setiap hari Jumat. Begitu, Bang Tembang, lanjut. Gitu.
Berarti ada sesi khusus ya, guru itu si saya muslimnya di hari Sabtu untuk melayani seluruh dunia lah, murid-murid beliau ya, via online ya. Ya gitu ya? Iya benar. Ya gitu ya. Kalau boleh tahu ini host, Siap. ini nama lengkapnya siapa tuh, nama Saya lengkapnya? Muhammad Fauzi Al-Karkari. Lanjut Bang Tembang, nanti kita gantian nih. Kalau di Maroko itu dekat anu ya, dekat makamnya si Ahmad Tijani itu. Ini di desa Al-Arawi, sama makamnya Syekh Tijani kan. Desa Al-Arawi, Provinsi Nador. Lanjut Bang Tembang dulu nih, bagus nih Bang Tembang nih, dari awal sampai ke akhir nih. Lanjut. Ya, karena kan kita harus betul-betul paham dulu nih, kan? Saya lihat kan yang lab-lab ini orangnya ideologi semua, matain, sehingga yang punya abang ini nggak terekspos, kita nggak paham, betul-betul nggak paham. Kita betul-betul pengen paham dulu punya abang ini. Open-minded lah saya bahasnya, dengan open-minded. Saya juga minta maaf Bang, di awal-awal saya lihat di beranda saya lewat ada pakaian warna-warni, tarekat kan, ini apa lagi nih saya bilang kan nih. Tapi karena saya penasaran, saya pengen tahu, dan saya minta maaf juga. Ini kan ada sempat ada perasaan gimana gitu kan melihat pakaian tadi kan. Jadi saya minta maaf Bang, mungkin ada hati saya yang salah, mungkin pikiran saya yang negatif, saya minta maaf Bang. Mohon dimaafkan lah Bang. Jadi saya ini pengen biar saya tidak salah paham. Jadi saya pengen betul-betul tahu abang nih kan. Abang ini oh ya, sejarah tarikatnya ini, gurunya ini, metodologinya ini, ya kan, jalan-jalan step-stepnya seperti ini. Ini sekarang saya sudah mulai tercerahkan Bang, apa yang menjelaskan tadi. Oke, lanjut yang lain. Mungkin ada yang mau ditanya yang lain. Ya, yang lain boleh.